Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan materi kebijakan pendidikan keluarga di satuan pendidikan dengan anggota saya sendiri Desi Puspitasari, Sri Andini, Tia Anggara dan juga Hairina Milinia Setia. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang tugas dan fungsi dari kebijakan. Tugas dan fungsi dari kebijakan adalah untuk menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan keluarga. Adapun fungsi dan tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penyiapan perumusan kebijakan, kemudian ada koordinasi pelaksanaan kebijakan, kemudian ada peningkatan kualitas pendidikan karakter, fasilitasi sumber belajar, pendanaan dan penjaminan mutu, kemudian ada penyusunan NPSK, kemudian ada pemberian bimbingan teknis, dan yang terakhir adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Model jalinan kemitraan. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Noto Atmojo 2003, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum, meliputi A. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interrelasi minimal antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak merupakan mitra atau partner. B. Kemitraan adalah proses mencari atau perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. Yang C. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Yang D, kemitraan adalah suatu kesepakatan di mana seseorang, kelompok, atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan dan serta berbagi tugas, menanggung bersama baik yang merupakan resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan kebijakan. Ada beberapa strategi pelaksanaan kebijakan. Yang pertama, memperkuat peran keluarga dalam mendukung pendidikan anaknya. Nah, maksudnya keluarga di sini merupakan wahana pendidikan yang pertama dan utama dalam mendukung pendidikan anaknya dan diyakini akan meningkatkan prestasi belajar dan kesuksesan pendidikan anak. Sebagai ekosistem yang terdekat dengan anak, keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan budaya anak. Yang kedua yaitu mendukung institusi pendidikan dan lingkungan terdekat di luar keluarga. Selain keluarga, lingkungan terdekat yang perlu penguatan antara lain satuan pendidikan atau sekolah, kursus, dan yang lainnya, tempat penyaluran hobi, misalnya klub, olahraga, seni, dan yang lainnya, tempat bergaul, lingkungan rumah, dan dukungan lingkungan ini bagi pendidikan dan perkembangan anak sangat penting. Yang ketiga yaitu menyebarluaskan praktik baik. Banyak praktik pendidikan dan pengasuhan yang baik yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, kelompok masyarakat, atau lembaga pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam memperoleh praktik pendidikan dan pengasuhan yang baik dapat disebabkan oleh faktor geografis, sosial ekonomi, atau gender. Tujuan pembinaan pendidikan keluarga bukan untuk melakukan penyeragaman, namun tetap menghargai keberagaman budaya untuk memperkarya dan berkontribusi pada perbaikan. Pemerintah juga menyebarluaskan praktik baik untuk dapat dijadikan contoh agar mengurangi kesenjangan antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Yang kelima, yaitu meningkatkan kerjasama. Berbagai program pengembangan keluarga selama ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan non-pemerintah, sehingga perlu berkolaborasi untuk saling memperkuat. Dan yang terakhir yaitu mendukung inisiatif daerah. Pada era otonomi daerah ini, program-program pembangunan tak mungkin dapat berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah.
Inisiatif pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada keluarga perlu terus didukung dan diperkuat. Praktik baik tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang belum berinisiatif. Pusat pendidikan. Satuan pendidikan berperan sebagai sumber penggerak untuk mewujudkan kemitraan. Bentuk kemitraan dengan keluarga dapat dituangkan dalam komitmen tertulis saat pendaftaran atau kesepakatan saat sosialisasi program sekolah di awal tahun pembelajaran. Dukungan masyarakat dapat disalurkan melalui komite sekolah atau organisasi seperti Dewan Pendidikan, organisasi penyelenggara atau pendidik, dan organisasi keagamaan atau masyarakat peduli pendidikan. Pusat pendidikan yakni yang pertama pendidikan dalam keluarga, yang kedua pendidikan dalam sekolah, yang ketiga pendidikan di dalam masyarakat. Peran satuan pendidikan. Yang pertama, menjalin komunikasi dengan keluarga atau kemajuan belajar siswa dan kejadian-kejadian khusus. Yang kedua, meningkatkan kemampuan keluarga melalui program penting dan penyediaan buku-buku bacaan. Yang ketiga, mendorong keterlibatan orang tua dalam membantu kegiatan belajar anak di rumah seperti penyediaan fasilitas dan penciptaan suasana yang mendukung. Yang keempat, mendorong keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, misalnya sebagai narasumber atau membantu kegiatan bersama. Yang kelima, memberi izin kepada anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Nah, kemudian ada peran mitra dalam pendidikan. Peran mitra dalam pendidikan diantaranya yang pertama ada membantu satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentunya. Kemudian yang kedua ada menjadi rujukan untuk peserta didik yang memerlukan dukungan atau fasilitas yang tidak tersedia di sekolah. Misalnya klub-klub olahraga dan sanggar seni dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada menjadi rujukan untuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, misalnya pusat terapi dan organisasi penyandang disabilitas. Kemudian yang terakhir, untuk perannya itu ada kegiatan lain sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. Seperti itu. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga materinya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.